Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-496. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Prastowo mengerutkan keningnya. Ia masih belum dapat menangkap seutuhnya kata-kata ayah Rudito itu, sehingga ayah Rudito itu perlu menjelaskannya. Misalnya, aku ingin mempengaruhi kau untuk menciptakan bentuk sebuah binatang yang disebut gajah. Sedangkan seandainya orang-orang yang ingin kita pengaruhi dengan ilmu kita itu belum pernah melihat gajah, maka yang akan tercipta sebagai bentuk semu, yang satu dengan yang lain akan berbeda. Hanya bentuk dalam keseluruhan tentu saja mirip, seperti yang dilontarkan oleh orang yang memiliki ilmu itu. Tetapi di dalam bagian-bagian kecilnya akan terdapat perbedaan. Jika kita bersama-sama meraba, maka yang seorang tidak mendapat kesan yang sama dengan orang yang lain. Yang seorang menganggap kulitnya licin seperti belut, yang lain agak kasar seperti seekor kerbau. Bahkan mungkin ada yang menganggap bulu-bulunya kasar seperti bulu landak. Mereka yang mendengarkannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka menyadari bahwa mereka akan berhadapan dengan orang yang aneh di dalam pandangan mereka. Karena itu, berkata ayah Rudito, kita harus bersiap menghadapi kemampuan yang dahsyat itu. Mengagumkan, jika benar demikian, kita menghadapi rintangan yang berat sekali. Apalagi aku, tentu aku tidak akan dapat mengenal manakah benda-benda yang asli dan manakah yang semu. Memang sulit, sahut ayah Rudito. Jika kau melihat sebuah rakit di tepi sungai yang sedang banjir, sedang sebenarnya rakit itu adalah benda semu karena pengaruh seseorang pada pusat sarafmu, maka mungkin sekali kau akan tertipu. Kau akan turun ke dalam rakit itu. Untuk sekejap, kau memang merasa berada di atas sebuah rakit. Tetapi kemudian, kau akan menyadari bahwa kau telah hanyut di bawah banjir. Biasanya kesadaran yang demikian datang terlambat setelah kau tidak mampu berbuat sesuatu. Oh, beberapa orang menjadi berdebar-debar. Karena itu, pengamanan yang paling mudah bagi kalian adalah tidak berbuat apa-apa. Jika kau dicekam oleh suasana semu, jangan berbuat apa-apa, meskipun dapat berakibat buruk bagi kalian. Karena kediaman kalian itu akan memberi kesempatan bagi musuh-musuhmu untuk berbuat sesuatu. Jadi bagaimana mengatasinya? Sulit sekali. Yang paling mungkin adalah memusatkan kehendak kita untuk tetap melihat bentuk yang sebenarnya dari yang kau hadapi. Jika di pinggir kali itu tidak ada rakit, maka meskipun rakit itu tampak padamu, namun kau dapat membedakan tangkapan semu itu dan tangkapan indera penglihatanmu. Jika keduanya menjadi baur dan seakan-akan bertumpuk, kau memang harus memilih, dan manakah yang paling mungkin ada disesuaikan dengan keadaan dan kemungkinan di sekitarmu. Yang mendengarkan penjelasan itu menjadi termangu-mangu. Namun ayah Rudito itu kemudian berkata, jangan menjadi ragu-ragu. Keraguan adalah tanda-tanda kekalahan. Di dalam persoalan ini, kalian harus cepat mengambil keputusan tanpa ragu-ragu. Namun itu sulit sekali.
dan akibatnya dapat sangat berbahaya. Mudah-mudahan kalian berhasil di dalam taraf yang paling dangkal. Baiklah, tiba-tiba Prastowo menyahut. Aku akan mencoba melihat kebenaran indera penglihatanku. Mudah-mudahan aku berhasil. Dalam pada itu maka ayah Rudito pun berkata, "Jika demikian, apakah kita akan berangkat terus?" Ki Argopati menjadi ragu-ragu sejenak. Ia harus memikirkan setiap kemungkinan yang akan terjadi. Jika Panembahan Agung dan yang disebut oleh ayah Rudito itu bernama Panembahan Panjer Bumi itu benar-benar memiliki ilmu yang dahsyat itu, maka kedudukan pasukannya tentu akan menjadi sulit. Panembahan itu dapat mempengaruhi penglihatan dalam pengertian hayali pada pengawal-pengawalnya, dan bahkan dapat membuat mereka saling tidak mengenal dan bahkan bertentangan satu sama lain, karena sebagian dari mereka akan berubah menjadi lawan-lawannya. Panembahan itu sama sekali tidak perlu mempunyai pasukan. Pasukan lawannya lah yang akan menjadi pasukannya, karena pengaruh ilmunya yang membuat orang lain menjadi bingung. Ayah Rudito mengetahui keraguan-raguan itu. Karena itu, maka ia pun berkata, "Ki Gede, kita masih agak jauh dari padepokan itu. Menurut dugaanku, kita masih dapat maju lagi seperti yang kita rencanakan. Kita memberi tanda di tempat ini kepada Raden Sutawijoyo, agar jika mereka datang, mereka pun akan menyusul kita sampai ke ujung pegunungan itu." Ki Argopati mengerti betapa kegelisahan mencekam hati ayah dari anak yang hilang itu. Karena itu, maka ia pun kemudian menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah, kita akan maju sampai tempat terakhir dari persetujuan kita dengan pasukan yang akan menyusul." Demikianlah, setelah memberikan tanda-tanda yang diperlukan seperti yang sudah mereka bicarakan dengan Raden Sutawijoyo, maka mereka pun kemudian bergerak maju. Mereka melintasi lapangan terbuka yang menjadi ajang pertempuran antara para pengawal Mataram dengan anak buah Daksina. Dan ternyata bahwa mayat orang-orang Daksina yang berserakan itu telah tidak ada lagi di tempatnya. Tidak ada bekasnya bahwa mayat itu menjadi mangsa binatang. Karena itu, maka mereka pun menduga bahwa mayat-mayat itu telah disingkirkan oleh kawan-kawan mereka. Perlahan-lahan pasukan itu maju, semakin lama semakin dekat dengan ujung pegunungan yang tidak begitu tinggi. Namun dalam pada itu, maka langit pun menjadi kemerah-merahan oleh matahari yang semakin rendah. Tetapi mereka berusaha untuk sampai ke tujuan sebelum daerah itu menjadi gelap pekat. Dalam pada itu, Raden Sutawijoyo pun telah mendekati daerah hutan liar. Mereka dengan segera dapat mengenal bekas kaki-kaki kuda dari pasukan yang mendahului mereka. Tetapi ternyata kuda pasukan Mataram adalah kuda yang jauh lebih baik dari kuda yang dipergunakan oleh para pengawal menoreh. Sebagian dari para pengawal itu mempergunakan kuda yang sebenarnya kurang tegar. Tetapi bagi perjalanan mereka, agaknya sudah cukup memadai, dan sudah barang tentu bahwa para pemimpin menoreh yang mempergunakan kuda yang lebih baik menyesuaikan diri dengan para pengawalnya. Dengan demikian maka jarak antara kedua pasukan itu menjadi semakin dekat. Meskipun perjalanan berikutnya adalah perjalanan yang agak sulit,
Tetapi kuda-kuda mereka dapat maju terus, mengikuti jejak pasukan sebelumnya, melewati pinggiran hutan yang liar. Tetapi ketika mereka sampai di sebelah arena perkelahian di tempat terbuka itu, matahari telah menjadi merah. Mereka masih sempat melihat tanda-tanda yang dibuat oleh pasukan sebelumnya. Namun sejenak kemudian, maka senja menjadi gelap. "Kita terpaksa berhenti di sini," berkata Sutowijoyo. "Perjalanan di malam hari tidak menguntungkan bagi kita. Selain kita membawa kuda dan perbekalan yang lain, maka kita harus memperhitungkan juga pasukan yang tersembunyi, yang setiap saat dapat menyergap dan menghilang. Dalam perjalanan di malam hari, kita akan menjadi sasaran yang menguntungkan bagi mereka." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sependapat dengan Raden Sutowijoyo, dan menurut dugaannya, maka pasukan yang dibawa oleh Ki Argopati tentu sudah tidak terlalu jauh lagi di hadapan mereka. Apalagi agaknya pasukan itu cukup lama berhenti di tempat itu untuk menyelidiki keadaan yang akan mereka hadapi. Malam itu kedua pasukan dari Menoreh dan Mataram itu berhenti di tempat yang berbeda. Pasukan Mataram mengetahui bahwa pasukan Menoreh berada tidak begitu jauh lagi dari mereka. Tetapi sebaliknya, pasukan Menoreh menjadi agak gelisah bahwa mereka belum mendapat hubungan dengan Raden Sutowijoyo. "Apakah Mataram benar akan mengirimkan pasukannya?" bertanya Prastowo kepada Pandanwangi. "Aku kira demikian, tetapi mereka memang memerlukan waktu." "Seandainya tidak, maka Kiai Gringsing, Ki Demang Sangkal Putung, dan kedua anak-anak muda itu akan menyusul kita," desis seorang pengawalnya. Pandanwangi mengangguk-anggukkan kepalanya saja, namun di dalam hatinya ia berkata, "Seandainya mereka tidak datang sama sekali, kita harus tetap maju mencari anak itu. Mungkin kita akan menghadapi seorang panembahan yang sakti. Tetapi betapapun saktinya, ia tentu mempunyai kelemahan di dalam kesalahan yang pernah dilakukannya. Jika ia orang yang sempurna lahir dan batinnya, tentu ia tidak akan mempergunakan kesaktian yang ada padanya untuk tujuan-tujuan yang sekedar memanjakan nafsu diri dan ketamakan saja. Sedang perbuatan yang demikian itu tentu bertentangan dengan kebenaran, dan apalagi dengan pancaran kasih penciptanya. Karena itu, seakan-akan ada suatu keyakinan di dalam hati bahwa akan datang saatnya orang itu harus menyerah kepada hukum keadilan, hukum yang tertinggi yang tidak dibuat oleh tangan manusia." Demikianlah, maka malam itu dilampaui dengan selamat. Tidak ada perapian, tidak ada pembicaraan. Mereka makan sekedar bekal yang mereka bawa, dan di malam yang sepi itu, ayah Rudito sempat mencoba menangkap keadaan anaknya. Seperti yang pernah dilakukan, maka ternyata bahwa isyarat yang ditangkapnya, Rudito masih tetap selamat, dan ia masih berharap bahwa orang yang mengambil Rudito itu bukan orang yang pernah menyebut dirinya Panembahan Panjerbumi. Seandainya Panembahan Agung juga Panembahan Panjerbumi, maka ia mengharap agar orang itu tidak mengetahui bahwa Rudito adalah anaknya. Sebab dengan demikian, ia akan dapat menutup setiap usahanya untuk mengadakan sentuhan dengan anaknya di dalam getaran pribadinya. Dalam pada itu, ketika fajar mulai mewarnai langit, Sutowijoyo sudah mulai bersiap dengan seluruh pasukannya. Menjelang matahari terbit,
maka pasukan berkuda itu pun mulai maju dan menyusuri daerah terbuka seperti yang dilalui oleh pasukan pengawal dari Menoreh. Apalagi ketika kemudian matahari mulai terbit dan warna merah di langit pun seakan-akan mulai menyibak. Maka jejak kaki kuda yang mendahului pasukan pengawal dari Mataram itu menjadi semakin tampak jelas. Kita harus segera menyusul mereka sebelum terjadi sesuatu, desis Sutowijoyo, supaya kita sempat mengadakan pembicaraan lebih jauh. Ternyata bahwa Ki Argopati memang menunggunya. Karena itu, maka seperti yang direncanakan, kedua pasukan itu pun dapat bertemu. Dengan singkat, Ki Argopati mengatakan kepada Kiai Gringsing bahwa usaha ayah Rudito untuk mengetahui serba sedikit tentang anaknya sudah berhasil. Tetapi sudah barang tentu apa yang berada di rentangan jarak antara ayah Rudito itu dengan anaknya tentu tidak diketahuinya. Mungkin pasukan segelar sepapan, mungkin tebing yang curam dan tinggi pula, mungkin juga padang rumput yang penuh dengan ular berbisa, dan masih banyak lagi kemungkinan yang dapat terjadi. Apakah Rudito ada di sarang Daksina? Bertanya Raden Sutowijoyo. Masih belum aku ketahui, Raden, jawab ayah Rudito. Aku hanya berhasil mengetahui bahwa Rudito masih hidup. Hanya itu, dan sedikit petunjuk tentang arahnya. Selain itu gelap. Raden Sutowijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu katanya, tetapi menurut perhitungan nalarku, bukan ilmu peraba seperti ilmu yang kau miliki itu. Daksina tentu tidak berada jauh dari tempat ini. Ia berani menjebak pasukanku di daerah terbuka itu. Tentu ia mempunyai suatu keyakinan tentang medan, selain pasukannya. Karena itu maka aku yakin bahwa Daksina telah mengenal tempat ini dengan baik. Dan itu berarti ia berada tidak jauh dari tempat ini, kecuali jika ia sedang berada di Pajang. Perhitungan itu sesuai, sahut Pandanwangi. Aku juga berpendapat demikian. Perhitungan nalarku pun dapat mengerti bahwa kita sudah dekat dengan sarang-sarang orang bersenjata itu, sahut ayah Rudito. Bahkan kurang sesuai dengan sentuhan ilmuku. Menurut penglihatanku, Rudito masih berada di tempat yang agak jauh. Jika Rudito berada di sarang orang yang bernama Daksina itu, maka ia pun pasti berada di tempat yang tidak terlampau jauh. Sehingga dengan demikian, maka ada dua kemungkinan. Kita salah hitung tentang sarang Daksina, atau Rudito memang tidak ada di sarang itu, tetapi di tempat yang lain. Masih ada satu kemungkinan lagi, berkata Sutowijoyo. Apa, Raden? Dugaanmu tentang Rudito menurut sentuhan ilmumu itu keliru. Ayah Rudito mengerutkan keningnya, namun kemudian ia mengangguk-angguk. Katanya, itu pun mungkin sekali, Raden. Mungkin aku salah mengurai isyarat yang aku terima dari Rudito tanpa sesadarnya itu. Nah, jika demikian, marilah kita segera menentukan sikap. Apakah yang sebaiknya kita lakukan? Untuk sementara, kita belum dapat berbuat apa-apa. Kita maju beberapa patok lagi. Kemudian kita akan menilai keadaan dan jika perlu, untuk mengirimkan pengawas untuk melihat-lihat suasana. Jawab Ki Gede Menoreh. Sutowijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu katanya, sebaiknya sejak kini, dua orang pengawas akan mendahului kita. Kemudian dua lagi mengiringinya. Jika mereka melihat sesuatu yang mencurigakan, maka mereka harus memberikan isyarat. Demikianlah, maka kedua pasukan pengawal itu menunjuk 4 orang yang akan mendahului perjalanan mereka.
kedua orang yang terdepan adalah seorang dari Mataram dan seorang dari Menoreh yang dianggap sedikit banyak mengetahui daerah yang terasing itu. Sedang kedua orang berikutnya terdiri dari pengawas Mataram dan Menoreh pula. Keempat orang itu berjalan kaki mendahului pasukan mereka, sedang kuda-kuda mereka berada di dalam iring-iringan pasukan pengawal di belakang mereka. Setelah beberapa patok mereka maju, mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Daerah itu tampaknya suatu daerah yang tidak pernah disentuh kaki. Tetapi rasa-rasanya ada penghuni di daerah sekitar tempat ini, desis pengawal dari Menoreh yang berjalan di paling depan. Kenapa? Bertanya yang lain. Sekedar firasat, tetapi aku melihat jalur jalan di lereng bukit itu. Iya, tetapi tidak ke jurusan ini. Memang sulit untuk sampai ke jalur jalan kecil itu, tetapi kita harus mencapainya. Tentu tidak mungkin bagi mereka yang berkuda. Kita akan melihatnya. Kedua orang itu pun kemudian maju lebih jauh lagi, diikuti oleh kedua yang lain. Ternyata bahwa jalan memang semakin lama semakin sulit, sehingga setiap kali mereka harus berhenti dan menilai apakah jalan itu masih dapat dilalui kuda. Kuda-kuda itu memang harus ditinggalkan di sini, berkata yang seorang. Tidak, jawab yang lain. Biarlah pasukan itu berhenti di sini. Kita akan menyelidiki lebih jauh. Kawannya berpikir sejenak, lalu katanya, baik, itu pikiran yang baik. Biarlah kedua pengawas di belakang kita itu berhenti untuk memberitahukan kepada Ki Argopati dan Raden Sutungjoyo. Biarlah keduanya pergi di belakang kita. Jika terjadi sesuatu atas kita, mereka dapat menyampaikan laporan, sementara kita dapat memberikan tanda dan isyarat agar pasukan itu berhenti. Demikianlah, maka kedua orang pengawas di paling depan itu pun kemudian memberikan isyarat agar pasukan di belakang mereka itu pun berhenti. Tetapi kedua pengawas itu masih memerlukan kedua pengawas yang mengikuti mereka. Sehingga sejenak mereka masih harus menunggu dan berbicara di antara mereka berempat. Kami membawa panah sendaren, berkata pengawas dari Mataram. Kita mungkin memerlukannya jika perlu, tetapi suara panah sendaren segera menarik perhatian, dan isyarat dengan panah sendaren kadang-kadang langsung memberikan isyarat kepada lawan sekaligus. Apa salahnya? Jika mereka memang sudah melihat kita, kita dapat melontarkan panah sendaren ke arah yang tidak tepat, sehingga meskipun suaranya dapat ditangkap oleh kawan-kawan kita, tetapi arah panah itu tidak memberikan petunjuk kepada lawan, di mana pasukan kita yang sebenarnya. Iya, kita akan mempergunakannya, sahut yang lain. Yang penting, kita harus dapat mencapai jalur jalan yang menuju ke utara di lereng sebelah itu. Aku menduga bahwa ada padukuhan yang berpenghuni. Kawan-kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Daerah ini benar-benar daerah terpisah dari tanah perdikan Menoreh, karena hubungan yang dilakukan oleh orang-orang di lereng pagunungan itu adalah dengan daerah di seberang perbukitan. Daerah itu dilingkari oleh hutan yang lebat, dibatasi oleh pegunungan dan sangat terpencil, berkata salah seorang pengawas dari Mataram. Aku tidak tahu kenapa seseorang membangun padukuhan atau padepokan di tempat yang sangat terasing ini. Yang lain hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja, namun ternyata yang seorang berdesis, memang sulit diduga, tetapi aku kira mereka sengaja mengasingkan diri untuk mematangkan ilmu mereka. Baru kemudian mereka akan turun dari padepokan ini untuk melakukan rencananya. Tentu sebuah rencana yang besar,
Memang mungkin, tetapi sebaiknya kita melihatnya. Apakah padepokan itu sudah cukup lama berada di tempat itu? Atau sekedar sebagai tempat persembunyian? Atau katakan sebagai alas perjuangan mereka? Demikianlah, maka para pengawas itu pun mulai maju lagi melalui jalan yang sulit, tebing yang curam dan kadang-kadang rumpil. Kita tentu salah jalan, berkata salah seorang pengawas itu. Jika Daksina dapat membawa pasukan lewat jalan ini, kita tentu akan dapat menemukan bekas kaki mereka. Oh, alangkah bodohnya kita. Kenapa kita tidak mencari jejak mereka saja? Dan kembali lagi sampai ke tempat terbuka itu. Kawannya terdiam, namun kini mereka mulai tertarik kepada setiap kemungkinan untuk menemukan jejak kaki seseorang atau sekelompok orang. Tetapi usaha itu tidak segera berhasil. Mereka tidak segera menemukan jejak kaki seseorang. Namun tiba-tiba salah seorang dari kedua pengawas yang berada di paling depan itu tertegun sejenak. Diamatinya tebing yang ada di sampingnya. Lalu katanya, "Kau lihat batu-batu kerikil bercampur padas itu?" "Iya, kenapa?" "Seakan-akan meluncur dari atas tebing itu." "Iya, mungkin ada sentuhan kaki di atas batu-batu padas itu, sehingga batu-batu kerikil dan batu-batu padas itu meluncur turun, meskipun tidak begitu banyak. Mungkin angin, mungkin binatang liar. Tetapi kita dapat mencoba. Kita memanjat tebing itu dan melihat apakah ada jejak di atas." Keduanya pun kemudian memanjat tebing yang agak terjal, sehingga untuk beberapa saat mereka seolah-olah berada di tempat terbuka melekat pada lereng pegunungan. Kedua pengawas yang berada di belakang mereka dapat melihat keduanya dengan jelas. "Kita tunggu sehingga keduanya hilang," desis salah seorang pengawas yang berada di belakang mereka. "Barulah kemudian kita memanjat." Namun di luar pengetahuan mereka, sepasang mata tengah memandang kedua pengawas yang sedang memanjat itu. Ketika keduanya sudah berada hampir di bibir lereng itu, maka orang itu pun bergeser beberapa langkah. Kemudian ia meloncat berdiri sambil meraih anak panah dari endongnya dan melekatkannya pada tali busurnya. Perlahan-lahan ia menarik tali busur itu. Pengawas yang sedang memanjat itu merupakan sasaran yang sangat baik. Meskipun keduanya selalu bergerak-gerak tidak menentu, sejenak orang itu masih membidik, tetapi rasa-rasanya masih saja terganggu oleh dedaunan yang bergerak disentuh angin. Karena itu, maka ia bergeser maju lagi. Ia tidak perlu lagi bersembunyi karena sasarannya sedang memanjat tebing, sehingga mereka tidak akan dapat memberikan perlawanan. Tetapi sekali-sekali ia masih saja mengumpat, karena kedua orang itu seakan-akan tidak mau juga diam. Mereka merayap dan kadang-kadang bergeser ke samping. Namun kemudian busur itu pun semakin merenggang, dan sesaat kemudian sebuah anak panah telah meluncur dengan derasnya. Yang terdengar kemudian adalah sebuah keluhan tertahan. Anak panah itu ternyata telah mengenai sasarannya, meskipun tidak tepat di punggung itu. Karena justru ketika anak panah itu meluncur, maka sasarannya telah bergerak ke samping. Meskipun demikian, anak panah itu ternyata telah menancap pada lengan tangan kanannya. Pengawas itu kehilangan keseimbangan. Sejenak ia masih bertahan, namun kemudian
perlahan-lahan ia meluncur turun. Bahwa anak panah itu tidak tepat mengenai punggung dan langsung membunuhnya, orang yang melepaskannya itu pun menggeram. Tangannya sekali lagi mencabut anak panah dari endongnya, dan sejenak kemudian anak panah itu pun sudah melekat di tali busurnya, yang kemudian akan menjadi sasarannya adalah justru pengawas yang seorang lagi, yang karena kawannya telah meluncur turun, ia pun berusaha untuk meluncur pula, karena ia pun mengira bahwa orang yang melontarkan anak panah itu tentu sedang membidiknya pula. Tetapi sementara itu, selagi kedua pengawas yang terdahulu dicekam oleh kecemasan, maka kedua pengawas yang berada di belakang mereka dan yang sedang mengamati bagaimana keduanya memanjat tebing itu pun terkejut bukan buatan. Mereka juga melihat anak panah itu menancap di lengan kawannya, dan mereka melihat kawannya itu kesakitan dan meluncur turun disusul oleh yang seorang lagi. Naluri keprajuritan mereka segera menggerakkan mereka. Yang seorang memang membawa busur dan anak panah, meskipun terutama akan dipergunakan untuk memberikan isyarat. Tetapi agaknya kini busur itu harus dipergunakan untuk kepentingan yang lain. Dengan cepatnya tangannya meraih sebatang anak panah, dan sejenak kemudian anak panah itu telah siap diluncurkan. Demikianlah, maka mereka tidak terlampau sulit mencari sasarannya. Ternyata orang yang melepaskan anak panah itu kini berdiri tegak dengan tali busur yang renggang. Ia masih berusaha membidik kedua pengawas yang berusaha bersembunyi di balik dedaunan yang hanya beberapa lembar di lereng pegunungan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.